Amerika Serikat mengumumkan pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% kepada Malaysia. Selain menyepakati pengenaan tarif, Amerika Serikat dan Malaysia juga telah menghasilkan sejumlah komitmen kesepakatan kerjasama perdagangan. Amerika Serikat mengumumkan bahwa akan mengenakan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap Malaysia. Tarif tersebut akan berlaku mulai 8 Agustus 2025. Besaran tarif resiprokal untuk Malaysia ini lebih rendah dari tarif sebesar 25% yang sebelumnya diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juli 2025 lalu. Selain menyepakati pengenaan tarif resiprokal sebesar 19%, Amerika Serikat dan Malaysia telah menghasilkan sejumlah komitmen kesepakatan kerjasama perdagangan. Salah satunya yakni kewajiban Malaysia untuk mengalokasikan dana hingga 150 miliar dolar Amerika dalam 5 tahun ke depan untuk membeli peralatan dari perusahaan Amerika Serikat, khususnya di bidang semikonduktor, kedirgantaraan, dan pusat data. Kesepakatan lainnya yang kewajiban perusahaan energi negara Petroleum Nasional Berhad untuk membeli gas alam cair senilai 3,4 miliar Amerika per tahun. Selain itu, Malaysia juga akan berinvestasi lintas batas senilai 70 miliar dolar Amerika di Amerika Serikat selama 5 tahun ke depan guna mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antar kedua negara. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Presiden Donald Trump akan mengenakan tarif masuk baru. Ya, tarif masuk terbaru tersebut untuk produk semikonduktor dan chip. Rencana kebijakan ini mengemuka di tengah lonjakan permintaan global terhadap produk semikonduktor dan microchip. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan segera mengumumkan rencana pengenaan tarif baru terhadap produk semikonduktor dan chip. Pengenaan tarif tersebut menurut rencana akan dimulai pada pekan depan. Namun demikian, Trump belum merinci terkait besaran tarif dan negara mana saja yang akan terkena pemberlakuan tarif masuk semikonduktor ke Amerika Serikat. Trump hanya menyebut pengumuman resmi akan dirilis dalam sepekan ke depan. Rencana kebijakan ini mengemuka di tengah lonjakan permintaan global terhadap produk semikonduktor dan microchip yang kini menjadi komponen vital di hampir semua sektor ekonomi, terutama industri teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Adapun saat ini sebagian besar semikonduktor canggih dunia diproduksi di Taiwan melalui perusahaan raksasa TSMC, di mana perusahaan ini merupakan pemasok utama bagi perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Nvidia, Qualcomm, dan AMD. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Raksasa minyak BP membukukan laba bersih sebesar 1,63 miliar US dollar pada kuartal 2 2025. Lonjakan kinerja ini berbalik dari kerugian tahun lalu didukung penemuan cadangan migas besar di Brazil. British Petroleum mencatat laba bersih 1,63 miliar US dollar atau sekitar 26,71 triliun rupiah pada kuartal 2 2025. Capaian ini membalikan kerugian bersih 129 juta US dollar yang diderita pada periode yang sama tahun lalu. CEO BP Murray Auchincloss menyebut ini sebagai kuartal yang kuat secara operasional dan strategis. Perusahaan juga mengumumkan menemukan cadangan minyak dan gas terbesar dalam 25 tahun terakhir di lepas pantai Brazil. Langkah ini sejalan dengan perubahan strategi bisnis BP sejak Februari yang kembali fokus pada migas ketimbang energi bersih. Namun harga energi global masih tertekan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat dan rencana OPEC Plus meningkatkan produksi. Adapun BP mampu mencetak laba berkat penurunan nilai aset yang lebih rendah, khususnya pada LNG serta divestasi. Pesaingnya seperti Total Energies, ExxonMobil, dan Chevron justru melaporkan penurunan laba signifikan di kuartal ini. Sementara Shell, sesama raksasa energi asal Inggris, hanya mencatat sedikit peningkatan laba. Berbagai sumber, IDEX Channel. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dua raksasa otomotif Jepang, Toyota dan Honda diprediksi mengalami penurunan laba signifikan pada tahun fiskal 2025 dan 2026. Ya, kondisi ini menjadi perhatian industri otomotif dunia, mengingat kedua perusahaan menghadapi tantangan eksternal seperti tarif impor Amerika Serikat dan penguatan mata uang yen.
Toyota memperkirakan laba bersihnya akan turun sekitar 34,9% pada 2025. Sebagian disebabkan oleh biaya tambahan akibat tarif impor sebesar 180 miliar yen. Sementara itu Honda bahkan memprediksi penurunan laba bersih hingga 70% untuk tahun fiskal yang berakhir 2026. Selain tarif perdagangan, penguatan mata uang yen mengurangi nilai konversi pendapatan Toyota dan Honda dari dolar ke yen. Hal ini berdampak negatif terhadap laba bersih perusahaan yang bergantung kuat pada pasar ekspor. Kondisi pasar otomotif global yang lesu dan daya beli konsumen yang lemah turut memperbesar tantangan. Toyota dan Honda tengah berupaya menghadapi tantangan ini dengan strategi yang meliputi peningkatan penjualan kendaraan listrik, efisiensi operasional, dan pemanfaatan ajang otomotif seperti Gias 2025 untuk menarik minat konsumen. Meski laba turun, Toyota tetap optimis bisa sedikit meningkatkan volume penjualan pada tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Amerika Serikat berencana mengambil alih pelaksanaan distribusi bantuan untuk Gaza. Pemerintahan Donald Trump menilai Israel tidak mampu menangani urusan bantuan di Gaza secara memadai. Pejabat Amerika Serikat menyebut pemerintah Donald Trump berencana untuk mengambil alih pelaksanaan operasi bantuan kemanusiaan di Gaza. Hal itu karena Presiden Donald Trump menilai Israel tidak mampu menangani urusan pemberian bantuan di Gaza secara memadai. Sebuah laporan menyebut usai pertemuan antara Donald Trump dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff, terungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengambil alih pelaksanaan pemberian bantuan di Gaza. Dan Presiden Donald Trump dikabarkan kecewa dengan Israel. Laporan tersebut juga menambahkan sejumlah pejabat di pemerintahan Trump mulai khawatir atas kabar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin memperluas perang dan merebut jalur Gaza sepenuhnya. Rencana tersebut memicu kekhawatiran Trump akan kelaparan di Gaza yang kian parah dan terjadi pada anak-anak warga Gaza. Dalam pengambil alihan pasukan bantuan ke Gaza, negara-negara kawasan Teluk seperti Qatar dikabarkan akan menyumbang dana operasional bantuan. Laporan Amerika Serikat juga menyebut Yordania dan Mesir juga berpeluang untuk berpartisipasi. Berbagai sumber IDX Channel. Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyatakan siap untuk mengirimkan paket bantuan persenjataan ke Ukraina. Sebagai bagian dari senjata tersebut dipasok dari Amerika Serikat. Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mulai mengkoordinasi pengiriman bantuan senjata untuk Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Adapun sebagian besar senjata tersebut akan dibeli dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Pemerintah Belanda adalah yang pertama kali mengumumkan akan mengirimkan paket bantuan militer. Dalam hal ini, Belanda mengirimkan sistem pertahanan udara, amunisi, dan sejumlah peralatan militer lain yang dibutuhkan Ukraina selain 500 juta euro. Kemudian Swedia akan mengirimkan paket bantuan peralatan militer senilai 275 juta dolar Amerika bersama sejumlah negara Nordik lain, seperti Denmark dan Norwegia. Swedia menyumbang sistem pertahanan udara, senjata anti-tank, amunisi, dan suku cadang senilai 500 juta dolar Amerika. Tidak hanya Belanda, Swedia, dan sejumlah negara Nordik yang mengirimkan bantuan persenjataan bagi Ukraina. Pemerintah Jerman juga telah menyatakan akan mengirimkan bantuan bagi Ukraina. Berbagai sumber, IDX Channel.